Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita mudah-mudahan Gusti Allah tetap maringi istiqomah. Alhamdulillah sekarang ini sudah bulan Rajab, Bu nggih. Sudah tanggal 3 kalau tidak keliru. Nggih, leres tanggal 3 nggih. Ya. Sampai ada ya. Kalau yang puasa monggo puasa nggih, sunah ya. Kalau yang bulan Rajab awal bulan, tengah bulan, terus mantun Rajab, Sya'ban ya. Mantun Sya'ban poso. Jadi puasa ini kurang lebih gak sampai 60 hari ya, masih gak sampai ya. Mudah-mudahan kita puasa tahun ini karena sudah mulai bebas pandemi ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Walaupun menurut berita bebas pandemi diancam resesi. Wah, tapi ya insya Allah kalau wong mukmin itu jangankan resesi, mati aja di TKD ya. Iya, jadi jangankan jenengan takut gak makan, wong mati aja diinginkan, diidamkan. Ya beberapa hari ini saya dapat berita meninggal dunia itu cepet semua gitu meninggalnya itu. Sabtu kemarin pembina Yayasan Unsuri juga gitu, mantun cuci darah sehat, setelah itu di jalan tahu-tahu langsung tadi malam ada juga berita ya, meninggal dunia ya. Monggo, oleh karena itu monggo mudah-mudahan ngaos ini juga dalam rangka mempersiapkan mati agar mati kita mati selamat ya, insya Allah mati yang betul-betul pimak adis sidekin inda malikin muktadirin innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan takut Bu meninggal dunia itu ya, kalau sangunya sudah banyak sing harus ditakuti kalau gak duwe sangu ya. Padha kalau jenengan ajeng ngelungo gak duwe sangu ya, lungone sedina rong dina yang insya Allah kula mawon bulan ngajeng rencananya ajeng lungo Bu ya, kalau tidak ada uzur ya. Oleh karena itu minggu ngajeng mungkin hari Rebunya saya juga gak bisa ngisi ya, karena kebetulan ada iring-iring manten ponaan ya pas hari Rebu ya. Oleh karena itu nanti monggo kita terus akan malih nggih, mudah-mudahan kita diparingi sehat nggih, diparingi kuat untuk menghadapi berbagai cobaan, gangguan, ancaman, tur mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Sampai kan ada doanya, Allahumma barik lana fi rojaba wasa. Nah kan wabalikna. Wah itu, jadi kalau sudah bulan Rajab itu ada doanya, Allahumma barik. Kan sedang ini sekarang ngetren fi rojaba wasa.
ibu-ibu kan apa? Ramadan dunuba. Nah, yang penting yang terakhir itu kan waghfir lana dunubana. Itu yang penting. Minggu yang lalu kalau tidak keliru kita sampai ayat 75. Nah, sekarang kita masuk 76. 75 76 itu masuk satu paket itu. Jadi 75 dan 76 itu satu paket itu. Satu paket menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika diajak bergaul dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi kita itu boleh, tidak ada larangan, tetapi juga harus waspada karena ternyata ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Nah, orang yang tidak baiknya itu kadang-kadang ngenyek, yaitu ngenyeknya dengan apa? Dengan ungkapan zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Itu ungkapan pengenyean kepada orang Islam, itu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gak apa-apa kita nipu wong Muslim, karena tidak ada dosa nipu kepada orang yang tidak seiman. Wah, ini itu hati-hati tetap ya, kita ini gak boleh ya. Wa yaquluna ala wahil kadiba. Ungkapan mereka itu kata Gusti Allah sebagai wujud ungkapan bahwa mereka itu berbuat bohong. Karena kalau berbuat salah tidak kepada siapa. Jadi ukuran berbuat salah itu seagama dan tidak seagama podo-podo ono dusane. Oleh karena itu diteruskan ke auzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini memang menggambarkan bala inggih. Inggihnya kembali kepada apa? Kepada ayat yang zalika bi annahum qalu laisa ala. Betul, mereka punya anggapan bahwa kalau kita melakukan penipuan kepada orang yang tidak seiman, wah itu bahasa kerennya itu dianggap tidak bersalah. Atau kita melakukan berbuat dosa dengan orang yang tidak seiman dianggap tidak salah. Padahal kata Gusti Allah keliru tetap jenengan nyolong wong hartane wong Islam atau hartane wong kafir. Nah, bagaimana ada namanya rampasan perang? Ini kalau ada perang, ada gonimah, ada rampasan, ada sebabnya, ya, bukan langsung menjarah, ya, nggak boleh menjarah itu. Penjarahan itu bahkan hukumannya juga sama dengan bugot atau makar. Berat hukumnya orang yang menjarah itu sebetulnya. Bisa dihukumi mati. Yang dijarah harta siapa saja, nggak ada ini, bukan karena wah ini harta wong kafir tak jarah, nggak boleh, tidak boleh. Nah, perang pun yang dirampas itu adalah harta yang dibawa untuk bekal perang, yaitu. Jadi bukan langsung menjarah musuh, gak boleh Islam ini. Jadi ada etika yang luar biasa ya, yang perlu kita perhatikan. Agama kita itu luar biasa, luhurnya didikan akhlaknya itu. Menjinai orang non muslim kok, ya gak boleh. Podoa hukumnya zina. Kalau dihukum ya dirajam. Nah itu. Jadi jangan dikira membunuh tak pateni ae. Nah itu. Tanpa sebab, makanya la taqtul nafsal lati harramallahu illa bil haq. Gak boleh bunuh sak enake dhewe. Wong kafir tebas, gak boleh. Makanya bom bunuh diri, kemudian doktrin yang mengajarkan kalau non muslim itu adalah darahnya halal, itu adalah doktrin yang salah. Halal itu kalau ketika perang berkecamuk dan memang dia betul-betul berbuat zolim. Nah, itu banyak yang menyalahpahamkan ya tuntunan Islam yang maha luhur seperti ini, disalah tafsirkan, disalahgunakan dan disalah artikan. Ya mudah-mudahan kita ini
dengan step by step, sedikit demi sedikit, ya mudah-mudahan Gusti Allah maring pemahaman yang benar, pahman nabiyyin wa hifdzul mursalin, kan itu harapan kita ini, pahman nabiyyin, sebagaimana Gusti Allah sampun mamaring kepahaman kepada para nabi, wa hifdzul mursalin, dan Gusti Allah ngerekso, ngerekso itu menjaga tiang-tiang ingkang sampun didadosaken utusanipun Rasul Gusti Allah, para rasul. Bala inggih Gusti, ya jadi kata Gusti Allah betul, ya mereka punya anggapan seperti itu tuh keliru. Man sinten mawon, nah ini umum ini, aufa kang nohoni itu memenuhi, sapa si man, ya aladi ahadallahu alaihi au bi ahdillahi ilaihi min ada il amanati wa ghairihi. Nah itu jadi maksudnya aufa bi ahdihi itu man sinten mawon aufa kang nohoni, kang memenuhi, kang menunaikan, wafa itu menunaikan, bi ahdihi dumeteng janjine si man. Jadi kalau sudah janji itu memang siapapun, ya apakah sama-sama orang Islamnya atau sama makanya kita ini jangan sampai ngeremehno tiyang, walaupun beda agama, beda keyakinan. Nah itu kan lakum dinukum wali ya din, Gusti Allah yang kita ini bersyukur. Makanya kalau saya ya setiap habis sholat itu kalau tidak ngimami ya, diteruskan sujud syukur setelah selesai itu, ya, mensyukuri bisa sholat, mensyukuri Gusti Allah bisa merawat iman kita. Itu kan kalau tidak dianugerahi tetesan kemauan dari Gusti Allah, ngerawat iman itu kan berat sekarang ini, berat merawat iman, godaannya juga banyak. Ya mungkin jadi kalau di zaman Rasul beratnya itu menghadapi tantangan fasilitas kehidupan. Nah, kalau sekarang kita ini diujo dengan fasilitas kehidupan, tetapi berat menghadapi tantangan moral. Kalau dulu coba jenengan yang hidup tahun 70-an, ada ibu-ibu yang hidup tahun 70-an di desa. Coba kalau ada lanang wedo di desa jalan berdua yang sudah gede, wah aibnya itu sak desa. Ya, itu zaman tahun 70-an. Tapi sekarang ini enggak. Nah, saya kemarin itu dari Magetan. Nah, ya. Sampai didiskusikan oleh Mahkamah Agung terkait dengan dispensasi nikah, karena banyak anak SMP kelas 1, kelas 2, bahkan anak SD yang sudah hamil sebelum nikah, makanya minta dispensi nikah ke pengadilan agama. Nah ternyata di daerah selatan itu Ponorogo, Trenggalek, ada Trenggalek, Magetan, ternyata katanya pengadilan agama banyak. Saya dari Magetan yang ngantarkan anak-anak praktek PA sekaligus ngurusi wong tukaran masalah wakaf. Nah, jadi di mana-mana itu. Nah, jadi karena banyaknya seperti itu, ya akhirnya Mahkamah Agung kemarin karena hakim-hakimnya, Pak, saya ada rapat Zoom meeting. Kaitannya dengan menghadapi seperti apa ya, problematik dispensasi nikah, karena sudah kasusnya sudah ratusan katanya. Itu yang melapor, yang minta diikatkan secara benar. Makanya problematik itu moral itu berat sekarang. Kalau fasilitas hidupnya lebih enak, wong jalan Magetan sampai Grojogan Sewu itu bagus sekarang ini. Kalau fasilitas dulu itu nggak bisa dilalui, sekarang banyak kendaraan.
Bahkan namanya warung-warung makan luar biasa itu, antara Sarangan sampai Karanganyar. Nah, itu. Jadi beratnya kalau dulu zaman Rasul itu tantangannya itu fasilitas hidup dan kehidupan, ya, makanya kita gak bisa niru-niru tanpa ada contohnya kendaraan. Dulu unta atau kuda, sekarang kita pakai ya itu. Makanya jangan gampang-gampang membid'ah-bid'ahkan, karena beda pak ininya, beda zaman. Nah, itu. Berat. Nah, maka sekarang tantangannya fasilitas hidup gampang, tapi fasilitas untuk menjaga moral berat. Waman man sinten aufakanon seman bi'ahdihi kalawan janjine siman ay alladhi ahadahu. Jadi kalau kita berjanji, sebetulnya hakikatnya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladhi kang janjeni ahada kan sapa Gusti Allah. Jadi jangan dikira kalau kita berjanji ini tidak dicatat oleh Gusti Allah. Makanya kan ada hadis al wa'du dainun, janji itu utang, ya. Begitu juga Gusti Allah, ya. Kalau Gusti Allah janjeni kepada hambanya, ya tidak pernah tidak dipenuhi, ya. Jadi jangan dikira Gusti Allah ini tidak memenuhi dengan janji-janji kita itu. Nah, itu. Makanya saya pernah menyampaikan kalau orang berhaji itu, kalau indikator orang haji itu kan puncak dari berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pulang hajinya ya monggo janji-janji itu dipenuhi sedikit demi sedikit. Labbaik Allahumma labbaik, alhamdulillah, subuh tetap rajin. Janji-janji yang lainnya juga begitu. Wattaqo, setelah orang itu memenuhi janjinya, wattaqo lan nohoni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa orang itu memenuhi prosedur, persyaratan, performan ketakwaan bitarkil ma'asi wa amalit taati. Ya, jadi indikator petunjuk, alamat orang yang bertakwa kepada Gusti Allah itu yaitu apa? Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang sekarang itu abot. Bahkan mau tidur aja kadang-kadang tergoda buka HP, ya. Setelah buka HP ternyata gambarnya aneh-aneh, makanya itu. Jadi sekarang ini padahal sudah ada fatwa majelis ulama, ini adalah itu, tentang keharaman, tentang menonton pornografi maupun porno aksi. Tapi HP kita ini menggoda, buka Facebook tahu-tahu muncul iklan, makanya ada aneh, makanya ya monggo kita ini, makanya akibatnya banyak anak-anak yang belum waktunya nikah sudah sudah hamil. Bahkan ditayangkan di TV itu sekarang ada di satu daerah, ya, di Indonesia Timur tapi Bu, ya, tentang satu sekolah dilatih dansa bersama. Oh iya, anak SMA. Jadi waktu itunya itu waktu luangnya, anak sausia samono, ya tuh, ya kan dipiralkan di TV itu, di Facebook itu kan viral, sampai pernah diberitakan kan itu, masya Allah, sehingga dikritik mana namanya revolusi akhlak itu, revolusi mental, nah, itu revolusinya mental bejat bukan mental baik kan. Anak SMP nendang ibu-ibu yang sudah tua di jalan kan, sekarang kelakuan maksiat luar biasa.
Kaya sudah raja tega semua sekarang. Raja raja tego. Wa amalit taati lan nindakake perbuatan-perbuatan perkara-perkara taat. Jadi kalau taat untuk melaksanakan kebaikan, kalau maksiat itu menjauhi larangan. Tapi kedua-duanya insya Allah ada pahalanya, Bu. Tapi ojo ngitung-ngitung pahala. Dengan jenengan tidak berzina, itu dapat pahala juga. Ya, dengan jenengan melaksanakan sholat. Jadi sama. Ya. Jadi jangan dikira pahala itu hanya melaksanakan perintah, menjauhi larangan pun kita ini juga dapat pahala. Nah, yaitu kan serius ngoten. Jadi jangan insya Allah. Kalau boten yakin, ya monggo panjenengan masuk kubur duluan. Nah, sebab taunya amal kita diberi pahala dan tidak itu persis kalau masuk kubur. Kalau nang dunia ini kan koyo-koyo gak keto, boten keto. Jadi pamayak mal miskola darotin khairoyaro, yarohnya itu nanti panjenengan sudah masuk kubur. Kalau gak percaya monggo, ya insya Allah kula susul. Cuman kapan? Jangan khawatos jangan khawatos panjenengan boten disusul kali disusul kula ya. Jadi wah aku izinan enggak izinan Bu, nanti disusul sedaya kan. Ulun nafsin da'iqatul mau. Semua yang bernapas itu pasti mati. Nah, napasnya binatang, napasnya tumbuh-tumbuhan boten siksane. Kecuali watu-watu yang jadi sesembahane tiang musyrik. Ya. Mu'idat, nah kan ada wal jaroh ada. Bahkan itu monggo panjenengan kalau buat terpencados monggo disii nanti kalau susul. Nyusulnya 5 tahun malih, 10 tahun malih, apa kali tahun 20 tahun malih itu. Jadi itu Bu, pamayak wa mayamal mikal darotin syaroy, yang jelek pun kita akan melihat. Nah, tahunnya yaitu kalau kita mau masuk alam kubur, makanya orang sakaratul maut, nah itu. Ya kemarin itu ya diceritai, ya kok enak. Jadi dia menceritakan, tanya kepada anaknya, langsung ngorok 3 kali, plek nang anaknya meninggal. Ini mana? Nah, kalau ngono kan enak, ya enggak susah. Fa inna wa maksudna Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Gusti Allah al muttaqina, kedua tiang-tiang ingkang padha takwa. Demen insyaallah ya insyaallah. Makanya kita ini ya berupaya lah insyaallah dengan tetesan kemauan monggo, tapi dirawat. Jangan sampai kita rusak lagi. Kita sudah melaksanakan yang taat ini jangan dirusak. Jangan dirusak malih. Dirusaknya dengan apa? Ya dengan sedikit-sedikit masih nyerempet maksiat umpamanya. Makanya ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, ya insya Allah kita ini menjelang puasa nanti kita untuk sebagian menyucikan harta. Nah, masjid ini tidak akan berhenti itunya itu ya, bangunnya itu, karena banyak yang masih perlu diperbaiki. Paling tidak itu nutup, mau dijadikan taman juga nanggung, siapa single merawat, dijadikan kolam tambah kotor, ya dijadikan tempat lagi aja. Konsekuensinya berarti atasnya ditutup. Cuman tutupnya bagaimana supaya indah nyambungnya itu, mosok karah karo mall ya. Jadi jangan sampai masjid panjenengan ini kebersihannya karah karo mall, model desainnya kalah karo lobi-lobi hotel mewah, kan itu kan biar rada pantes. Nah, makanya Pak Muhyi insya Allah sudah siap meneruskan kembali katanya, tinggal sinten sing purun bandani. Kita terus ya supaya tidak boleh berhenti
apa namanya, jarene almarhum Yai As'ad Samsul Arifin Pondok Asem Bagus, kalau urusan lembaga keagamaan itu bangun itu nggak boleh leren, sebab kita memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin tetap rutin investasi untuk bekal di akhirat, supaya kita ini tidak bangbung, istilah Pak Nuh itu. Jadi kalau kita ini nggak punya bekal banyak, di alam kubur sudah bangbung kan isin, wong bangbung nang dunia aja isin ya. Makanya supaya gak bangbung, supaya tidak ngemis ya, ngemisnya di akhirat itu nanti di surat Ali Imran ini juga, ngemisnya dia masuk kubur walawif tadabih itu dah, nanti pas itu berat itunya itu apa namanya ya, kalau yang percados, kalau berpencados ya monggo. Nah, itu. Jadi dalam rangka fa inna wa mas Gusti Allah iku yuhibbu demen itu seneng, cinta ya, mu'al muttaqina kepada tiang-tiang ingkang podo takwa. Dengan cara apa Gusti Allah itu mencintai kepada orang-orang yang bertakwa setelah mereka meninggal dunia? Bimakna yusibuhum, tegese Gusti Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi pihi iku ing dalam fa inna wa yuhibbul muttaqin wa muddohiri, seolah-olah Gusti Allah itu meletakkan sesuatu itu ya dohir, nyoto, mau di al-mudmari yaitu yuhibbu pada tempat yang tersimpan kan, yuhibbu fa inna yuhibbu kan yuhibbuhum itu kan seolah-olah Gusti Allah tuh menampakkan cintanya seolah-olah ketok gitu loh cintanya. Padahal maksudnya di sini ayat ini bimakna yusibuhum kan. Padahal pahala itu diberikan setelah kita meninggal dunia. Pahala itu. Jadi itu maksudnya itu. Jadi karena apa? Karena Gusti Allah tuh ya nyoto saja nih. Gusti Allah tuh nyoto. Welo-welo sakjane. Ad-dohiru wal batin wal awwalu wad-dohiru wal batin. Nah, wahwa. Kemudian yang cuma menjadi masalah tidak wujudnya itu loh. Laisa kamislihi syai'un, orang wujud dalam bentuk jelegreg. Tetapi padahal Gusti Allah itu kemana saja kamu pergi, di sana Gusti Allah membarengi. Pak ainamatu walu wujuhakum pas sama wajhullah la haula wala quwata illa. Jadi kita ini punya doyo, punya kuat karena ana Gusti Allah. Orang ana Gusti Allah nang diri kita. Jadi channelnya Gusti Allah tidak ada di dalam diri kita nggak iso apa-apa. Boten saged nopo. Disitulah apa namanya hebatnya. Jadi problematik ketika muncul pertanyaan, apakah dengan Gusti Allah itu bisa dikenali semenjak di dunia ini atau nanti di akhirat? Banyak orang yang hanya di akhirat saja. Tetapi ada juga orang-orang yang mempunyai keistimewaan khusus bahwa di dunia pun sebetulnya Gusti Allah itu bisa ditemui. Nah, dengan istilah makom musyahadah, makom mukorobah kan itu, makom liko. Ya, tahu enggak, tapi ya Al-Quran mengajarkan sebetulnya dalam surat Al-Kahfi nanti. Nah, mengajarkan untuk liko, cuman yang kebanyakan seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, antak budullaha ka'annaka tarohu, antak budallaha ka'annaka tarohu, nyembahlah kamu pada Gusti Allah seolah-olah kamu melihat Gusti Allah. Wa ilam takun taroh fa innahu yaroka, kalau kamu tidak bisa melihat Gusti Allah, yakinlah Gusti Allah itu ndelok awakmu. Nah, itu.
Tetapi ada yang menafsiri kalau kamu tidak bisa delok Gusti Allah ya harus belajar. Ya apa carane supaya Gusti Allah tuh terasa. Terasa ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ketika kamu di mana saja berada di situ Gusti Allah menyertai kita. La tulhim tijaratun wala bai'un ang zikrillah, kan itu banyak ayat-ayatnya. Nah, dengan ngaji ini ya barangkali sedikit demi sedikit kita bisa memahami kahananipun Gusti Allah dan chip yang dititipkan oleh Gusti Allah dalam diri kita sebagai penyambung kembali. Ruh itu konektor sebetulnya. Ruh itu konektor antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan wayas alunaka aniru uliruhu min amri robbi. Jadi dari makhluk Gusti Allah itu ada yang namanya amrun dan ada yang namanya kholqun. Nah, kalau amrun itu memang substansi dalam diri manusia sebagai chipnya Tuhan, channelnya Tuhan, konektornya Tuhan. Nah, jadi kalau konektornya ini nyambung, ya konek. Ya, nah insya Allah ya, dengan ngaji ini insya Allah nanti ayat-ayat yang berhubungan dengan koneksitas penyambungan antara orang yang beriman dengan Gusti Allah itu ini apa namanya tahu itunya itu prosedur dan resepnya tuh tahu sehingga gak ngowoh boten ngowoh boten indona wa inhum ila yahrusun, kan ada ancaman kan indona hanya nyonok saja nampang wa inhum itu dalam surat apa itu. Nah insya Allah nanti ketemu ayat-ayat seperti itu. Nah itu takwa ini sebagai media awal untuk bagaimana kita itu connect dengan Gusti Allah, connect. Wa nazala fil yahudi lama badalu natan nabi wa nazala lan tumurun. Nah, ini lagi sudah ganti ayat Bu, ini ganti topiknya. Tapi tetap masih berhubungan dengan orang Yahudi dan orang Nasro. Wa nazala lan tumurun upaya fil yahudi ing dalam kelompok orang Yahudi lama badalu tatkala orang-orang Yahudi itu mengganti nopo natan nabi sifat-sifat kanjeng Muhammad wa ahdallahi dan janji Gusti Allah ilahim kepada mereka orang Yahudi fit taurati ono ing dalam penjelasan di dalam kitab Taurat wa fiman lan ing dalam wong. Nah termasuk kita ini halapa kaziban fil dakwah, ketika orang itu sumpah tapi dengan sumpah bohong. Ketika orang itu dimintai penjelasan, dimintai keterangan, jadi sumpah palsu, itu sudah, dan dalam hadis Rasulullah seorang yang bersumpah palsu itu termasuk kategori as-sab'atul mubiqat. Ada 7 perbuatan dosa besar yang sulit diampuni oleh Gusti Allah kalau tobatnya tidak melibatkan penegakan hukum. Nah, jadi orang berbuat salah dihukum, contohnya orang zina dirajam, itu jangan dianggap kejam. Orang membunuh dibunuh, kan ada kisos istilahnya. Kemudian kan Islam itu mengatur orang yang melakukan kejahatan itu kan ada istilah hudud. Hudud itu perbuatan jahat dan hukumannya langsung ditetapkan oleh Gusti Allah. Contohnya mencuri potong tangan, berzina dirajam, nuduh orang berzina juga dirajam, saribul khomer orang yang minum minuman keras, ya. Nah itu kategori had. Jadi had itu hukum jenis kejahatan dijelaskan oleh Gusti Allah dan hukumannya juga dijelaskan oleh Gusti Allah. Yang kedua kisos, membunuh orang. Membunuh itu kan dikategorikan ada 3, ya. 1 qatlul amdi, orang yang berencana membunuh sampai
terlaksana pembunuhan, namanya itu qatlul amdi. Nah, yang kedua sambo. Nah, itu tapi hukumannya kok ya itu jadi geger ini. Ya itu sampai Menteri Pertahanan Menko Polhukam membuat komentar. Ngeri ya. Nah, tapi dunia Bu. Tapi ingat bagi orang yang beriman itu alaihissallah biahkamil hakimin. Makanya ketika akhir ayat itu ada yang mensunahkan meneruskan dengan bacaan Bu? Setelah alaihissallahu biahkamil hakimin bala, terus dalika minasyahidin. Di dunia memang hukum di dunia ini dari dulu Bu, bukan hanya sekarang. Makanya Rasulullah ini tanda yang paling dekat untuk akhir zaman itu ada dua hal. Pertama, idza syaraqas syarif, kalau ada yang mencuri atau berbuat kejahatan atau orang-orang yang mulia, orang yang punya kedudukan, punya pangkat, nah itu payatrukul hadda, maka hukuman itu ditinggalkan. Wa idza syaraqad dhaif, tetapi kalau yang berbuat kejahatan atau orang lemah, nyolong ayam, nyolong gara-gara kelaparan, ngambil kaspe orang, ya, paling had, maka hukum itu ditegakkan dengan kenceng, ya itu dengan kenceng. Itu. Nah kalau jadi jenengan jangan kaget ada orang koruptor, kok enak, sepertinya di penjara tapi bisa ketemu di rumah makan, keliaran. Padahal mestinya di penjara, tahu-tahu belanja dengan istrinya di supermarket. Mestinya kan di penjara kan pernah heboh toh. Ya. Karena yaitu idza syaraqas syarif payatrukul hadda, dan itu sudah mendekati kiamat. Itu. Kalau zaman sudah seperti itu, kiamat itu sudah dekat. Menurut tuntunan kan itu hadis. Wa idza syaraqad dhaif, kalau yang mencuri itu orang rendahan, orang yang tidak punya kedudukan, orang biasa, palahil had, makanya hukum ditegakkan dengan kenceng. Ya. Jadi kalau istilahnya itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, nah, itu memang kiamat sudah dekat. Nah, tinggal kita siap-siap bekal apa yang akan kita bawa. Ngoten nggih? Jadi janji ini ada orang-orang yang memang bersumpah dengan dengan palsu, sumpah. Apa istilahnya itu? Syahadatuz zur, bahasa hadisnya itu. Orang bersumpah palsu. Nah, ayatnya apa? Bagaimana? Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirati wala yukalhumullahu wala yang duru ilaihim yaumal kiamati wala yuzakihim walahum azabun adi. Nah ini ancamannya Bu. Innaladina stune tiang-tiang wong-wong, kalau ini jangan tiang, yastaruna kang podo tuku, menjual. Sapa si aladina menjual bi'ahdillahi, dengan janjinya dengan Gusti Allah. Jadi seperti dia sudah ngaku beragama, itu kan seperti syahadat kita ini kan janji itu Bu. Jadi jangan meremehkan ungkapan syahadat. Jadi dengan mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ahdullah kita, janji kita dengan Gusti Allah, dan janji kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusanipun Gusti Allah. Kita mestinya dengan kesaksian itu sebagai wujud untuk berpegang teguh dengan tuntunan Islam. Bil imani ing dalam iman bin Nabi kan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ada il amanati lan melaksanakan ada melaksanakan memenuhi nohoni amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aimanihim lan ing pira-pira sumpai si aladina yastaruna itu ay halifihim tegese ing dalam sumpah si alabihi marang Gusti Allah.
Dia kan ya artinya dengan syahadat. Jadi syahadat itu bukan hanya diucapkan oleh orang Islam. Semua umat mulai zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka itu menjadi pengikut Nabi, ya disumpah dulu dengan syahadatnya. Cuman bedanya ketika Nabi Adam, washadu anna adama rasulullah, washadu anna Isa rasulullah. Kayak kita washadu anna Muhammadar rasulullah. Jadi ada ininya. Makanya kan ada ayat innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Dengan karena mereka itu menukar janjinya dengan Gusti Allah sama nangkolila, seolah-olah dengan harga yang sangat murah. Aib minad dunia tegese terbuai dengan kehidupan dunia. Ulaika utawi kono si aladina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim. Ya ulaiknya kembali ke sana. La khalaqa aila nasiba, untuk orang itu tidak akan sedikit pun mendapatkan bagian. Kapan tidak mendapatkan bagian itu? Fil akhirati, nanti di akhirat. Jadi artinya sedikit pun bagi orang yang tidak menjalankan tuntunan agamanya secara benar dan secara baik, boleh di dunianya mereka mendapatkan rahmannya Gusti Allah. Dengan rahmannya Gusti Allah itu mereka bisa kaya, mereka bisa menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai negara bahkan, ya, boleh. Tapi ingat, rohim di akhirat tidak akan pernah secuil pun. Nah, itu lana kholaqa itu lana siba, sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan bagian fil akhirati, ing dalam akhirat. Wala yukalmu, dan Gusti Allah tidak akan pernah ngajak omong-omongan. Jadi jangan dikira nanti. Jadi kalau panjenengan ingin mukalamah, ingin berdialog langsung, ya kalau tidak bisa di dunia, ya nanti masuk alam kubur. Makanya kan dalam tradisi keagamaan kita, ya, orang setelah dikubur sempurna langsung di training untuk menjawab pitakonan di dalam kubur yang dikenal dengan mas napa Bu? Talqin. Nggih. Ya, jadi itu semacam ini itu mentraining orang yang sudah masuk kubur, ya kok iso jawab napa boten? Man robuka, man nabiuka. Jadi makanya ketika ada seorang kiai, ya, punya perguruan tinggi, nah itu ada namanya ujian cicilan. Dulu itu kalau perguruan tinggi swasta itu ada namanya UNC, ujian negara cicilan. Nah ketika soalnya itu tahu-tahu dibocorkan supaya mahasiswanya pada lulus semua, heboh. Akhirnya sang kiai itu jawab, oh kok hanya pertanyaan ujian dunia saja kok dibikin repot. Wong Gusti Allah itu sudah ngajari, wong pertanyaan kubur aja dibocorkan. Itu dableknya ya supaya. Jadi Gusti Allah tidak akan ngajak ngomong. Bahkan bukan hanya wajah berpimak indah malikin muktadin wujuhui yauma idin nadira ila rabbiha. Harapannya kan Gusti Allah itu ketika pada orang-orang yang beriman mati selamat itu tersenyum, ya, menyambut kedatangan ke alamnya Tuhan itu, ya. Wa inna ilaihi rajiun itu disambut oleh Gusti Allah dengan senyuman. Makanya orang yang mati husnul khotimah biasanya itu tersenyum simpul. Mati itu tidak menakutkan, tidak bro-bro, tidak apa. Saya pernah, masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, mudah-mudahan diampuni orang. Wala yang duru ilahim ayyarhamuhum, dan Gusti Allah ora bakal melasi, ya, ora bakal memberi welas
kepada orang-orang yang alladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim, itu pada orang-orang yang menjual agamanya hanya karena kepingin ya, mencapai kepuasan dunia. Walau yang durulan ora bakal merahmati, ora bakal ngasih sayangi, ora bakal nulungi, yaitu yang sapa sinten Gusti Allah yaumal kiamati ono ing nalikane dina kiamat. Wala yuzakihim lan ora bakal bersihaken, ayutohiruhum ora bakal, maksudnya membersihkan di sini nyepuro ya. Ora bakal nyepuro, ora bakal membebaskan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh si alladzina yashtaruna bi'abdillah. Walahum, bahkan walahum ikut tetap kepada si alladzina yashtaruna itu ada bun alimun, bukan ain hamzah ya, alimun siksa ingkang pedih. Muklimun tegese siksa ingkang pedih. Auzubillah min zalik. Itu kalau bagi orang-orang kafir, bagi orang atau orang yang sudah beragama tapi memainkan ajaran agamanya, yaitu kan ini kan alladzina yashtaruna bi ahdillah, itu kan orang-orang yang sudah beragama tetapi memainkan ajaran agamanya, memalsukan, mendustakan ya, bahkan menjual keyakinannya hanya karena ingin mendapatkan kepuasan dunia. Nah, kepuasan dunia ini digambarkan oleh Gusti Allah itu samanang qalila, sesuatu yang sangat-sangat tidak berharga. Karena kalau ya memang berharganya dunia ini kalau panjenengan bisa mata berkedip. Nggih. Dunia itu ono regane kalau panjenengan saged berkedip. Tapi panjenengan ngantuk saja, ini suka gak iling itu. Opo sing dipakai, opo yang nempel di kuping kalau ibu-ibu, opo sing nempel di tangan, ngantuk loh Bu. Napa meneh tidur. Ya, jadi dunia itu ada bagi kita itu ketika kita bisa melek. Nah kalau gak iso melek, ya gak ono opo-opo. Nggih. Coba panjenengan boten saged melek, boten saged mangan ae ora, kalau mangan ono kalau pas kita melek, nggih. Bahkan itu pun kalau enggak wareg, nggih. Kalau sudah wareg kan walaupun melek ya enggak gelem. Nah, kecuali kula ngapunten nggih, nenekin haus karena melek, kula boten puasa tak nikmati. Alhamdulillah, merasakan nikmatnya susu jahe Pak Yahya itu. Karena saya melek. Coba kalau boten melek gitu. Jangan melek tapi sakit, ya gak ngerasa apa-apa. Nggih. Ya, makanya sehat itu mal. Jadi melek dan sehat itu makanya doanya kan Allahumma ini asal wa samatan fiddin wa afiatan fil jasad. Jadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal mau wa rahmatan indal wa maghfiratan badal Allahumma hawin bi sakaratil maut. Itu di doa itu kan. Jadi ternyata sehat dan melek ini mahal. Ya dan melek. Iya kan? Melek dan sakit. Alhamdulillah Bu Nani sudah masuk, alhamdulillah. Melek tapi sakit, nggak bisa menikmati susu jahe. Ya, oleh karena itu bersyukurlah kita diparingi kesehatan. Ayat ini jadi jangan sampai kita ini terbuai ya, dengan samanang kolila. Boleh kita tidak kaya raya tapi kita sugih. Makanya orang Jawa itu kan ada pepatah sugih ora apa yang akhirnya menang orang ngasor ake itu apa ya. Ayo mau apa Bu? Nah, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasor. Oke, kan. Nggih, ngoten mawon nggih sementara. Monggo Pak, ada yang perlu di ini? Nggih.
Ya. Nah itu makanya jangan daftar jadi DPR, jangan daftar jadi wali kota atau daftar gubernur, berat Pak tangannya. Nah, jadi memang begini, dalam Islam itu hukum itu harus ditegakkan oleh ulil amri, betul. Ketika kita itu melihat walaupun memang ada ini Pak, ada helah. Jadi helah itu begini. Dalam penegakan hukum itu ada yang dikenal dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Tetapi ini sebagai teori ya, supaya apa yang tekstual itu tidak serta-merta dipahami secara tekstual. Tetapi ada juga yang mengkritik, itu kan teori akal-akalan. Nah, kalau memang kita iman ya gak usah pakai akal-akalan. Tapi ini resiko Pak. Resikonya itu karena kita ini masih dalam taraf dakwah. Dari sisi populasi, statistik KTP, nah, memang betul banyak umat Islam. Tapi kesadaran untuk menjalankan tuntunan Islam itu kan butuh waktu. Jadi saya melihatnya butuh ini dulu, butuh tarbiyah dulu lah mendidik. Ya sama dengan panjenengan, mau rajin, mau ingin memahami secara betul, kan setelah ada kemauan. Sementara yang banyak, itu kan banyak yang belum mau. Dan alhamdulillah saya dengar ibu-ibu ini juga belajar Qur'annya juga mulai aktif. Nah, karena ternyata masih ada juga ibu-ibu yang sampai ibu, masih belum fasih dan belum tartil maos Qur'an, tapi alhamdulillah panjenengan purun. Nah, makanya kita ini semua anak-anak kecil diupayakan bagaimana anak cucu kita bisa belajar Quran secara tartil. Jadi satu itu Pak, yang kedua insya Allah kita teruskan besok. Memang berat Pak. Jadi kita ini, saya memahaminya ini masih dalam era dakwah, era tarbiyah dan era taklim. Belum pada era takmil, nah, belum pada era tatbik. Nanti kalau di era tatbik, akankah akan terjadi era itu? Insya Allah. Wal akibatu lil muttaqin. Al-Fatihah. A'udzubillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana lana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyauna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sungguh ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.